Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya Rena Widiatena. Di sini saya membahas di Just Channel part 2 di bab terakhir itu bab 16, akses control list. Jadi, ACL atau control list itu adalah fitur pada router yang berfungsi untuk mengizinkan suatu paket tertentu lewat atau blokirnya. Nah, agar lebih paham, kita akan belajar menggunakan static kasus. Kita bisa buat topolognya terlebih dahulu. Kayak seperti ini topologinya teman-teman. Selanjutnya kita akan konfigurasi di switch yang pertama. Kita bisa buka, kita bisa masuk ke enable, masuk ke config. Lalu kita akan mengatur terang ke agar 1. Ini masuk ke interface-nya FA0/1. Kita bisa ketikkan switch port mode terang. Selanjutnya kita akan membuat VLAN. Kita buat VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Seperti ini kita bisa keluar. Selanjutnya kita akan masukkan port ke VLAN. Nah, untuk VLAN 10 yaitu FA-nya 0/2 sampai 3, sehingga kita menggunakan interface FA0/2 sampai 3. Seperti ini. Kita ketikkan switch port mode akses dan switch port akses VLAN 10. Ini kita bisa exit. Kita akan masuk ke interface FA. Nah, untuk VLAN 20 itu dia interface 4 sampai 5. Ini switch port mode akses, switch port akses VLAN 20. Kita exit lagi, kita masuk ke interface yang ini, FA0/6 sampai 7. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 30. Kalau sudah, kita bisa cek dengan di show VLAN 3. Sama. Nah, di sini sudah masuk. Untuk masuk ya teman-teman. Selanjutnya kita akan konfigurasi di router yang pertama. Di sini kalian bisa ketik langsung. Nah, untuk yang ini kalian bisa matikan terlebih dahulu. Setelah itu kita akan tambahkan yang ini ya teman-teman, NM1VI text ya teman-teman. Di sini kita bisa arahkan ke sini. Nah, seperti ini. Jika sudah, kalian bisa nyalakan lagi. Kalau sudah, kita masuk ke CLI. Kita tunggu di sini. Nah, terus di sini kita ketikkan no. Masuk ke enable config. Selanjutnya kita akan masuk ke interface FA0/1. Seperti ini. Masukkan IP-nya. Nah, ini ya teman-teman. Sudah. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke interface yang mengarah ke router 2, yaitu ini FA0/0. Ini kita bisa akses terlebih dahulu. Masukkan IP-nya. Kita juga dengan ketikan SH. Lalu kita bisa exit. Kita akan buat sub interface VLAN nih. Kita akan buat VLAN 10 terlebih dahulu. Kita bisa masuk ke interface-nya.
Ini interface F01, terus di sini adalah 10. Kita ketikkan encapsulation 1Q 10. Masukkan IP-nya. Lalu kita bisa exit. Kita juga buat sampai VLAN 30 ya teman-teman. Interface. Oke, kalau sudah kita akan konfigurasi IP di masing-masing PC-nya teman-teman. Pakai 10.1. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan konfigurasi di router yang kedua. Nah, di sini kita bisa klik zoom in. Di sini kita bisa matikan. Kita masukkan yang ini. Lalu kita bisa nyalakan kembali. Kita bisa buka CLI, kita tunggu sampai nantinya selesai. Di sini kita ketikkan no const. Lalu kita akan masuk ke interface yang mengarah ke sini. Ini ya teman-teman, yang mengarah ke satu yaitu F1.0. Masukkan IP-nya. Ketikkan no SL. Lalu kita bisa exit. Kita masuk interface yang mengarah ke usage kedua yaitu interface F1.1. Masukkan IP-nya. Ketikkan no SL. Kita akan cepat. Selanjutnya kita akan konfigurasi DHCP untuk area ini ya teman-teman. Nah, di sini kita akan menggunakan DHCP. Kita akan buka router 2. Nah, di sini kita bisa exit. Kita bisa ketikkan IP DHCP pool. Menggunakan server. Kita bisa ketikkan network. Jadi yang ini ya teman-teman. Ketikkan default router. Lalu kita bisa masukkan DNS servernya. Oke, seperti ini saja kita akan konfigurasi terang pada switch yang kedua.
masuk ke interface yang mengarah ke router 2, yaitu interface Seva0/1. Kita ketikkan switch port mode trunk. Oke, seperti ini. Dan jika sudah, kita akan meminta IP DHCP pada server 1 sampai 3. Oke, sudah ada. Proses full. Nah, di sini juga sudah ada. Nah, di sini juga sudah successful. Berarti sudah berhasil kita konfigurasi IP DHCP-nya, teman-teman. Selanjutnya kita akan konfigurasi dynamic routing yang OSPF ya, teman-teman. Kita bisa buka router 1. Tekan router OSPF 1. Selanjutnya kita akan promosikan network 10 sampai 30 ya, teman-teman. Di sini saya lupa kalau OSPF itu dia menggunakan wheel cartridge, jadi kita bisa masukkan seperti kemarin. Lalu kita masukkan area 0. Nah, kita juga akan promosikan yang ini ya, teman-teman, yang 10 ini dan 20 ini. Kita lanjut di router 2. Nah, di sini kita bisa exit. Kita ketikkan router OSPF 2 karena sebenarnya angkanya itu bebas ya, teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan satu saja. Saya akan samakan. Lalu kita akan promosikan networknya nih. Yang ini dan ini. Masukkan record-nya. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita bisa cek dengan show IP root ya, teman-teman. Nah, di sini tuh sudah ada IP dari VLAN 10 sampai 30. Ya, sudah ada networknya, teman-teman. Selanjutnya kita akan kirim paket nih. Kita akan kirim paket dari server 1 ke PC 5. Ya, violet, kita ulang saja. Oke, di sini sudah successful ya, teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke materi ACL atau Access Control List. Nah, untuk kasusnya kita akan membuat si VLAN 30 ini tidak bisa mengakses si server ini. Atau nantinya itu kita blokir. Dan ACL itu ada 2 tipe ya, teman-teman. Kita bisa buat mod. Tipe yang pertama itu tipe standar. Nah, kita akan konfigurasi yang ini dulu. Lalu ada juga yang tipe yang extended. Nantinya itu akan kita bahas. Di sini kita sampaikan terlebih dahulu. Nah, kalau karena si server ini baru di router 2, maka ACL itu akan kita tanamkan di router 2. Di sini kita bisa buka. Kita akan membuat standar ACL. Kita bisa exit. Kita ketikkan access list. Tanda tanya. Nah, untuk standar kita itu bisa memakai angka 1 sampai 99 ya, teman-teman. Di sini saya akan bahan angka 1. Tanda tanya. Nah, di sini tuh ada deny, permit, dan remark ya, teman-teman. Deny itu memblokir paket, permit itu mengisikan paket, dan remark itu, dan kita itu akan menggunakan yang deny. Kita bisa ketikkan. Nah, di sini tuh kita akan bahas dari bawah dulu yang host. Nah, host itu adalah satu komputer. Jadi kita bisa tulis IP-nya saja. Nah, kalau ANI itu dia untuk siapa saja, dan untuk ABCD itu dia hanya network mana yang akan diblokir. Nah, karena PC 5 ini berada di VLAN 30, maka kita bisa pakai network yang ini ya, teman-teman. Kita akan menggunakan yang ABCD. Di sini kita bisa ketikkan network dari VLAN 30. Kita bisa masukkan wheel card-nya. Nah, seperti sudah kita bisa cek dengan do show
akses list. Kita deny untuk IP dari VLAN 30 ya teman-teman, sudah ada networknya. Nah tadi itu kita memiliki deny untuk menghasilkan VLAN 30. Nah baru kita akan mengizinkan untuk semuanya dengan ketikan akses list 1 permit ini ya teman-teman. Maka sebenarnya kita akan menentukan DHCP atau ARP. Nah, di sini kita akan masuk ke interface ini ya teman-teman. Saya mengambil EVA0C1. Lalu kita bisa ketikkan IP access strip group 1. Dan di sini saya akan memilih out, artinya paket yang keluar menuju server itu akan difilter. Di sini kita akan kemudian kita akan kirimkan dari PC5 ke server 1 ya teman-teman. Nah jadi di sini adalah file ya teman-teman, karena sudah diblokir. Nah kita juga akan coba dari PC3 ke server 2. Oke, kita tunggu. Kita coba lagi. Nah di sini itu sudah successful ya teman-teman, karena dia itu tidak terblokir. Nah jadi tadi itu VLAN yang 30 ini sudah diblokir. Nah jadi penjelasan out itu agar ingat masuk ke interface, sedangkan out itu paket keluar dari interface. Nah jika kita kirim paket dari PC5 ke router 2, nah di sini itu akan successful karena yang diblokir itu EVA0C1 yang mengarah ke switch dan server-servernya. Nah sedangkan router itu interface-nya itu adalah EVA0C0, jadi bisa. Nah sekarang kita akan blokir yang ini EVA0C0. Kita bisa buka router 2. Ini kita bisa exit. Nah, kita bisa masuk nih ke interface-nya, yaitu interface EVA0C0. Lalu kita bisa ketikkan IP access group 1 in seperti ini. Nah selanjutnya kita akan coba kirim paket dari PC5 ke router 2. Nah di sini itu hasilnya file ya teman-teman, karena si EVA0 itu dari router 2 itu sudah diblokir. Nah jika kita tanyakan akses list di router 1 yang EVA0C1 itu nantinya akan kita menggunakan memiliki router 1, router 2, switch dan server-servernya. Nah kita akan coba saja, tapi sebelum itu di router Q2 itu kita akan no. Seperti ini. Kita bisa buka router 1, masuk ke enable, masuk ke account. Kita ketikkan akses 1 permit any seperti ini. Nah kali ini kita akan terangkan dis EVA0C1, tapi kita ini akan blokir yang ini ya teman-teman, yang di VLAN 30. Nah jadi PC-PC di VLAN 30 ini nantinya bisa terhubung ke router 1. Kita bisa ketikkan interface EVA0C1.30 IP access 1 in. Nah seperti ini. Nah ini tuh artinya kita memblokir yang ada di VLAN 30 agar tidak bisa terhubung ke router 1. Nah kalau di router 1 aja nggak bisa, otomatis di router 2 switch dan server-servernya itu dia juga tidak bisa ya teman-teman. Nah itulah kenapa kita konfigurasi di router 2 agar si PC-PC VLAN 30 itu masih bisa terhubung ke router 1. Kita akan kembalikan seperti semula. Kita ketikkan yang tadi, terus di sini kasih no seperti ini. Nah di router 2 juga kita akan kembalikan yang EVA0C1. Jadi kita kembalikan agar si modelnya itu di EVA0C1 ya teman-teman. Oke seperti ini. Oke kita lanjut pembahasan mengenai screen number HCL. Nah sekarang kita ingin bahwa PC2 sajalah yang tidak boleh mengakses server. Kita bisa buka router. Nah kalian bisa exit terlebih dahulu. Nah, kita bisa ketikkan akses list 1 deny. Nah lalu kalian bisa masukkan IP dari PC2. Kita bisa lihat IP-nya. Kita copy.
kita kembali ke router 2. Lalu kita bisa pastikan seperti ini. Selanjutnya kita bisa cek dengan do show access list. Oke, di sini sudah ada listnya ya teman-teman. Kita akan coba kirim paket dari PC 2 ke server 1. Di sini tuh kok successful ya teman-teman. Padahal kita itu sudah melakukan konfigurasi agar si PC 2 tidak bisa mengakses server 1. Kita bisa lihat di router 2. Nah, di sini kalian bisa lihat ada listnya. Kita akan coba ketikkan lagi show access list. Kalian bisa lihat untuk permit endingnya itu berapa nih, dari 10 menjadi 11. Nah, itu artinya dari mana lagi yang kita terblokir. Nah, tadi kan kita sudah konfigurasi agar si PC 2 itu sudah blokir. Nah, kenapa si matchnya itu masih ke nomor ini? Nah, itu karena access list itu melihat isi itu dari atas ke bawah. Di sini ada nomornya 10, 20, dan 30. Nah, ini disebut dengan sequence number. Nah, tadi kalau masuk ke 10 itu dia tidak cocok. Jadi dia masuknya ke 20, yaitu yang diizinkan semua. Nah, untuk cara memperbaikinya, kita harus buat si nomor 30 ini atau sequence numbernya itu harus di bawah 20 ya, teman-teman. Kita akan perbaiki urutannya. Di sini kita bisa ketikkan IP access list standar 1. Menandakan kita masuk access list 1 tadi. Selanjutnya kita bisa ketikkan nomor 30. Lalu kita bisa ketikkan dengan to show access list. Nah, di sini tuh untuk nomor 30 itu sudah hilang ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa ketikkan. Nah, di sini saya akan menggunakan angka 11 agar di bawah 20. 11 deny host. Kita masukkan IP dari PC 2 tadi ya teman-teman. Lalu kita bisa cek dengan to show access list. Nah, sekarang untuk IP PC 2 dia sudah di atasnya 20, sudah di atasnya ini. Nanti kita akan coba nih. Kita akan coba kirim paket dari PC 2 ke server 1. Oke, di sini dia sudah pilot ya teman-teman. Lalu kita bisa cek di router 2-nya. Kita cek dengan show access list. Nah, di sini pada deny hostnya itu sudah berdapat nih, jadi 1 karena kita sudah kirim paket. Oke, sekian, terima kasih atas pembahasan di bab 16 ini. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.